Oke, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Roni Worang dari Manado, yang akan membawakan topik khusus malam hari ini, yaitu Small is Big. Itu prinsip mewujudkan excellent service. Ini kita belajar hal baru malam hari ini. Diambil dari Matius 25 ayat 21. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya mohon kesediaan Pastor Urbanus untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan Pastor Urbanus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan penting kami bisa belajar firman-Mu. Dan malam hari ini Engkau yang memakai hamba-Mu, Bapak Pastor Dr. Roni Warren yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Allah mengurapi dan menaruh perkataan yang spesifik, yang excellent daripada Tuhan untuk memberkati kami semua. Dan kami mengucap syukur, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ambil alih semua rangkaian pelayanan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makasih Bapak Pendeta Urbanus. Untuk hambanya Pastor Roni Worang, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Baik, terima kasih. Shalom semuanya, sekali lagi puji Tuhan. Mengawali apa yang akan saya sampaikan, pertama-tama saya akan memohon maaf. Ada dua hal yang perlu saya mohon maaf. Pertama, karena saya agak lalai rupa-rupanya memperhatikan WA dari Ibu Ayu, di mana beliau sebenarnya sudah menghubungi dari beberapa pekan yang lalu, tapi kayaknya saya kelewat. Saya tidak perhatikan jadwal bahwa hari ini akan menyampaikan materi dengan tema spesial dari Wahyu 16. Dan karena saya baru ingatkan kembali tadi pagi, jadi saya bilang, aduh, saya bisa melayani malam hari ini kalau tema khusus. Begitu. Dan yang kedua, permohonan maaf yang kedua, mungkin saya tidak akan sampai pada diskusi oleh karena sorry, saya potong dulu. Saya mau coba share screen supaya sebentar kita langsung kepada pembahasan supaya tidak membuang waktu. Saya coba mulai share screen saja dulu. Oke. Nah, saya lanjut. Jadi besok pagi itu saya akan membawa materi training public speaking untuk satu toko Alfa Midi di Minahasa Utara. Nah, karena itu mungkin saya tidak bisa ini karena saya tidak pembicara tunggal besok, jadi saya hanya ikut orang. Jadi saya harus gabung dengan tim narasumber itu jam 6:30 pagi. Jadi saya tidak bisa sampai selesai. Baik, itu dua permintaan maaf dan kemudian mari kita akan mulai. Saya coba perbesar screen, tapi sudah nampak kan screen? Sudah. Oke. Baik. Nah, saat ini kita akan bahas tentang small is big dengan memakai prinsip dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta. Nah, fokus saya ini ada kepada sebenarnya sekuler ya, yaitu bagaimana Anda bisa memberikan excellent service, terutama bukan hanya di pelayanan gereja, tapi juga bisa pakai untuk marketplace. Itu. Nah, saya akan memulai dengan sebuah kisah inspiratif berikut. Ada seorang CEO dari sebuah perusahaan terkenal di Jakarta. Dia mengunjungi kantor cabangnya di salah satu daerah juga di Jakarta. Tapi
untuk dia bisa mengetahui kinerja daripada kantor cabang itu, mulai dari security sampai dengan manajer shop di cabangnya itu, dia menyamar jadi satpam, jadi petugas security. Padahal dia seorang CEO dari perusahaan yang membawahi toko itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata jangankan oleh pegawai rendahan, oleh manajer toko, dia dipandang enteng karena dia nyamar. CEO ini nyamar jadi security, melamar melalui rekrutmen, dia melamar jadi security. Dan akhirnya dia mendapatkan perlakuan-perlakuan kasar. Dia dapatkan perlakuan-perlakuan kasar sehingga membuat dia nggak tahan. Di saat dia lagi diperlakukan kasar oleh manajer toko dan beberapa karyawan toko, dia akhirnya dia nelpon uh, manajer area dari perusahaannya, dan perusahaan manajer area itu menelpon si manajer toko dan memberitahukan bahwa security yang ada itu adalah CEO. Dan ya kita tahu bersama, tentunya kita bisa menduga apa yang terjadi dengan karyawan-karyawan dan manajer toko di situ. Mereka semua dipecat, dikeluarkan, diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, terkadang kita dalam memberikan pelayanan, kita sebut excellent service, kita sebut pelayanan yang terbaik itu hanya untuk hal-hal besar. Dan kita banyak mengabaikan dengan hal-hal kecil. Padahal prinsip Alkitabnya, coba perhatikan. Ya, apa yang Anda mulai dengan mungkin sebesar biji sesawi, apa yang Anda lakukan, tetapi pelayanan itu Anda kerjakan dengan keunggulan Anda. Akhirnya apa? Sebenarnya excellent service itu prinsipnya apa? Prinsipnya adalah Anda melakukan hal sepele, tetapi membuat orang lain itu terperanjat. Wah, ini luar biasa. Ini pelayanan yang seperti ini, walaupun pelayanan kecil, tapi wah, dikerjakan oleh orang yang berkualitas. Dalam pelayanan gereja, mungkin kedudukan Anda hanya sebagai seorang pastor gereja. Tapi coba perhatikan, mana ada orang yang mau beribadah bila mana ruang ibadahnya kotor. Itu satu. Mana ada orang yang mau datang beribadah bila mana toiletnya mampet. Anda perhatikan di sini. Hal-hal kecil yang dikerjakan secara excellent itu akan membuat orang terperanjat. Oh, begini ya. Padahal dia kasih cuma kostor. Padahal mungkin dari penghargaan, dalam artian penghargaan gereja, mungkin dia mendapatkan salary paling kecil di antara semua full-timer gereja. Itu seorang kostor. Tetapi ketika dia melakukan pelayanan-pelayanan yang mungkin dipandang sebelah mata oleh mayoritas, mungkin majelis gereja atau mungkin anggota gereja juga pandang enteng, tetapi perhatikan kalau dikerjakan dengan maksimal itu akan membuat orang mulai, wah, luar biasa ini kostor kita ini. Nah, karena itu di dalam pelayanan ini mari kita jangan memandang hal-hal kecil itu dengan sebelah mata. Ini pelajaran pertama bagi kita kalau kita berbicara tentang excellent service. Ketika Anda di dunia marketplace juga seperti itu. Bahkan setahu saya itu kalau Anda melayani dengan senyum, itu Anda ada lembaga training yang melatih Anda bisa melayani dengan senyum, itu bayarannya sampai 15-25 juta loh kalau Anda ikut training itu. Ya, padahal apa? Cuma melayani dengan senyum. Anda harus bayar mahal untuk mendapatkan teknik melayani dengan senyum. Itu contoh, ya. Nah, kebetulan besok saya juga akan membawa tentang excellent service, tetapi secara khusus sebenarnya di public speaking-nya. Jadi bagaimana
pegawai-pegawai Alfamidi itu bisa menjual retail, barang-barang retail, tetapi memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana mereka menyapa customer dengan senyum, bagaimana mereka menghadapi komplain-komplain yang mungkin akan dihadapi, tetapi dengan lemah lembut dan senyuman. Itu hal-hal kecil sebenarnya. Hal-hal kecil. Mungkin atasan Anda, mungkin manajer Anda di perusahaan Anda mungkin akan menganggap itu sepele. Tetapi perhatikan, kalau Anda melakukannya dengan baik, tips-tips akan mengalir dari konsumen kepada Anda. Sehingga Anda akan mendapatkan nafkah tambahan. Itu contoh. Nah, karena itu mari kita mengubah mindset kita tentang pelayanan prima ini, atau excellent service ini, bukan hanya untuk kita melakukan hal-hal besar. Oh, tunggu dulu kalau saya sudah jadi manajer toko, kalau saya sudah menjadi areal manager, atau mungkin saya menjadi apalah, baru kemudian saya mempraktekkan yang namanya excellent service. Jangan dulu. Dalam pelayanan Anda di gereja sekalipun, walaupun Anda bukan pelayanan altar, ya mungkin Anda seorang greeters ushers di gereja Anda. Tetapi kalau Anda mengerjakan dengan baik, Anda mengerjakan dengan kualitas yang wow, nah itu yang akan membuat orang tercengang di dalam pelayanan Anda. Walaupun Anda bukan pelayanan altar, pelayanan yang ditonton oleh banyak orang, pelayanan yang bergengsi kata orang, ya. Oke. Nah, ini lewat saja. Mari kita buka bersama-sama Matius pasal 25 ayat 21. Hanya satu ayat saja saya akan membacakannya, tetapi nanti urayanya itu sebenarnya boleh dikatakan satu pasal dalam Matius 25. Oke. Di dalam Matius 25, di sana dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, tetapi kalau boleh, walaupun saya hanya baca untuk Anda ayat 21, kalau boleh Alkitab Anda terbuka, terserah Alkitab buku atau Alkitab elektronik di HP Anda, Alkitab Anda terbuka karena sebentar kita akan membahas sebenarnya hampir satu pasal dari Matius 25. Bahkan mungkin ada menyeberang ke pasal sebelumnya. Baik. Nah, mengapa? Karena sebenarnya ayat 21 dari Matius 25 ini, kalau Anda memperhatikan konteksnya, itu terdapat dalam kisah perumpamaan, cerita yang berbentuk perumpamaan. Perumpamaan tentang apa? Kalau Anda lihat bahwa itu berbicara tentang perumpamaan talenta. Nah, karena itu saya ingin menekankan sekurang-kurangnya ada 3 hal penting. Ketika Anda membaca kisah perumpamaan, maka yang pertama, Anda harus ekstra hati-hati dalam mengartikan perumpamaan. Ketika Anda membaca sebuah kisah dalam Alkitab yang sifatnya perumpamaan, maka hal pertama yang harus Anda tangkap, perhatikan di sini, perumpamaan itu kira-kira kalau mau diterjemahkan dalam kehidupan kita sekarang, itu sama dengan pelayanan gereja dalam bentuk Anda berkhotbah di depan jemaat, atau mungkin Anda mengajar sekolah minggu, ya. Jadi perumpamaan itu adalah sebenarnya kalau diterapkan ke dalam konteks kita sekarang, itulah ilustrasi. Ilustrasi khotbah, ilustrasi dari pengajaran-pengajaran yang Anda berikan, ya, itu ilustrasi. Tapi ilustrasinya itu juga berbentuk kisah perumpamaan. Nah, karena dia sebuah ilustrasi, maka ketika Anda membaca cerita perumpamaan, maka yang pertama-tama harus Anda cari tahu, ini kisah perumpamaan ini pokok ajarannya apa? Apa yang sedang diajarkan? Nah, kalau kita perhatikan,
perumpamaan talenta ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itu mari kita coba telaah, mari kita coba cari ya, kira-kira di dalam perumpamaan talenta ini topik apa yang sedang Yesus bahas sampai memunculkan atau dia merasa perlu memberikan perumpamaan tentang talenta. Nah, maka kalau Anda telusuri Matius 25, Anda tidak akan mendapatkan pokok pembahasan atau pokok ajaran Tuhan Yesus. Ya. Oke, saya coba kembali buka Matius pasal 25. Nah, kalau Anda perhatikan ayat 1 itu berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan ini kalau Anda baca teksnya, maka Anda akan melihat bahwa teks ini berbicara juga tentang perumpamaan. Jadi, bukan tentang pokok pengajaran. Nah, kalau begitu apa pokok pengajarannya? Pokok pengajarannya terdapat kalau Anda mundur satu pasal sebelumnya. Nah, di dalam pasal sebelumnya, maka Anda akan menemukan bahwa penutup pasal 24 ini juga ya berisi tentang perumpamaan. Nah, kalau begitu pokok pengajarannya bukan di situ. Maka Anda akan bertemu bahwa ternyata pokok pengajarannya itu ada pada ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 44. Mari kita lihat ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Perhatikan ayat 30, Anda akan menemukan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini pokok pengajaran tentang segala perumpamaan yang terdapat pada ayat-ayat setelah ayat-ayat 29-30 ini. Maka Anda akan tahu dan Anda akan setuju dengan saya bahwa inti pengajaran Yesus itu adalah tentang kedatangan Dia yang kedua kali. Kedatangan, kalau saya pakai konteks Matius, kedatangan anak manusia untuk kedua kalinya. Ya, kalau kita melihat literasi yang diberikan oleh Matius, maka itu tentang kedatangan anak manusia yang kedua kali, yang dijelaskan dengan 4 perumpamaan. Ya, kalau Anda perhatikan ayat selanjutnya, Anda boleh perhatikan kedatangan anak manusia itu dan tanda-tanda zaman itu diumpamakan yang pertama, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Itu perumpamaan yang pertama yang menutup pasal 24. Lalu perumpamaan yang kedua di pembukaan pasal 25 ayat 1 sampai dengan, Anda perhatikan di situ ayat 13. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang ketiga, masuk kepada perumpamaan tentang talenta yang menjadi pembahasan kita. Oke, rupanya saya ada terlewat sedikit. Ya, ada satu perumpamaan lain. Oke, perumpamaan yang pertama saya ulang, itu tentang peristiwa pada zaman Nuh, di mana air bah. Itu perumpamaan pertama. Lalu perumpamaan yang kedua, itu tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat.
lalu masuk pada perumpamaan yang ketiga, itu adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Lalu ditutup dengan pembahasan kita tentang talenta. Nah, masing-masing perumpamaan itu ada titik berat penekanannya. Ada titik berat penekanannya. Sehingga kita boleh melihat bahwa ternyata perumpamaan tentang talenta ini berisi tentang pemberian talenta dan peluang melayani adalah aktivitas di dalam gereja ketika gereja menanti kedatangan Anak Manusia kedua kalinya. Nah, karena itu, berdasarkan perumpamaan talenta ini, maka kita boleh perhatikan. Ternyata Anda dan saya diminta terlibat oleh Tuhan di dalam pelayanan. Anda dan saya diminta untuk tetap melayani di profesi Anda secara maksimal, secara excellent. Itu merupakan tugas bagi orang percaya sambil kita menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Itu. Minta maaf, 3 perumpamaan yang lain saya tidak soroti karena mengingat waktu. Karena kalau saya mau bahas lagi itu, ya lumayan kita bisa selesai jam berapa ini sebentar ya. Nah, karena itu Anda perhatikan perumpamaan tentang talenta ini menggambarkan pentingnya kita dalam melayani Tuhan itu nggak asal-asal. Karena apa? Karena itu masa-masa penantian kita untuk dia datang kedua kali. Nah, persoalannya adalah banyak pemimpin, ya, banyak pemimpin, mau pemimpin marketplace, mau pemimpin gereja, ketika disuruh melayani, no, itu bukan tugas saya. Melayani itu tugas daripada full-timer gereja. Melayani itu tugas dari anak buah saya, karena saya pemimpin, I am a leader. Ya, I am a leader. Kita bersyukur kita memiliki Pastor Freddy yang punya usaha, tapi beliau juga tetap melayani. Ya, beliau juga tetap melayani. Pastor bukan pastor, maaf, Pak Yosef, ya, dan beberapa yang lain punya usaha mungkin, ya, di marketplace, punya keterlibatan di marketplace, tetapi dalam gereja aktif. Itu, ya, di dalam gereja aktif. Bahkan almarhum Pak Stephen itu saya kenal karena beliau bahkan terlibat di dalam pelayanan penggembalaan di IFJF Makassar. Dan pada zaman saya mengisi kekosongan gembala di Makassar, beliau salah satu bukan elder, kita pakai istilah, mungkin Pastor Urbanus boleh ingatkan saya, LC, Leadership Committee, ya. Beliau adalah LC yang kalau mungkin di gereja lain bisa sejajar dengan wakil gembala, tapi kita tidak pakai istilah wakil gembala. IFJF tidak mengenal istilah wakil gembala. Itu. Tidak mengenal istilah gembala karena di bawah gembala senior ada gembala pemuda, ada gembala sekolah minggu, tidak ada istilah wakil gembala. Nah, yang kalau disejajarkan dengan gereja lain itu wakil gembalanya kami itu adalah leadership committee dan biasanya bukan satu orang, itu LC itu dijabat oleh tim, itu. Karena apa? Karena kita menghindari konsep leader is boss. Leader is boss. Nah, kita mencegah hal itu. Karena leader, seorang pemimpin itu harus orang yang melayani. Jadi tidak ada istilah seperti kami nggak bisa melayani. Ambil contoh ya, sebenarnya kami para pastor di IFGF itu kalau kita pergi mengunjungi dan akan membeli misalnya produk-produk dari jemaat yang berusaha, kita terlarang untuk minta gratis ataukah minta diskon.
kita terlarang. Bahkan founder gereja kami menekankan kalau Anda meminta diskon, maaf, jangan paksa jemaat itu untuk kasih perpuluhan. Gitu ya. Karena apa? Karena kita memang ini pelayan jemaat. Pelayanan jemaat. Oke, tapi sudahlah. Itu tidak penting. Itu berlaku untuk AFJF. Itu berlaku hanya untuk Pastor Urbanus dan saya. Oke, itu konsepnya. Nah, karena itu mari kita perhatikan bahwa Tuhan menganugerahkan sebenarnya, kalau kita perhatikan dari kisah perumpamaan tentang talenta, kita boleh melihat bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan kita anak-anaknya ketika kita menantikan kedatangannya untuk kedua kali. Itu Tuhan menganugerahkan kita itu apa yang kita kenal. Aduh, ini sepertinya saya ada kendala di komputer. Nah, Tuhan menganugerahkan setiap orang Kristen itu talenta untuk memberinya menjadikannya sebagai orang pilihannya. Setiap Anda dan saya, apapun kedudukan di gereja, ya, Tuhan menganugerahkan kita talenta. Sebenarnya apa sih talenta itu? Talenta itu sebenarnya secara harfiah itu menunjuk kepada, kalau kita terjemahkan sekarang, uang. Ya, uang. Ya, mungkin kalau kita mau terjemahkan di dalam konteks kita sekarang, itu semacam dengan orang memberikan modal usaha. Itu talenta. Ya, kalau secara harfiah. Tetapi kalau kita lihat secara figuratif, ini adalah Tuhan memberikan kepada setiap anak-anaknya itu yang namanya potensi dan kompetensi diri. Apa yang Anda miliki? Ya, saya sudah katakan tadi, mungkin Anda miliki cuma, maaf ya, kebiasaan untuk senyum. Itu. Mungkin Anda punya talenta kebiasaan untuk senyum. Maka itu jangan lupa, itu potensi yang Tuhan taruh. Nah, masalahnya sama seperti prinsip di perumpamaan talenta, di mana di situ dikisahkan Tuhan itu memberikan, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Nah, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, di dalam kita pelayanan kepada masyarakat, kepada orang banyak, maka sebenarnya Tuhan menganugerahkan kepada kita, ada mungkin yang Anda punya 5 talenta. Yang sekarang kalau kita terjemahkan, mungkin orang-orang dengan 5 talenta itu yang kita kenal dengan istilah sekarang multi talent. Orang-orang dengan multi talent. Itu. Dalam artian orang tersebut itu diberikan lebih dari 1 karunia, lebih dari 1 talenta di dalam dirinya, lebih dari satu potensi dan kompetensi diri. Ya, itu contoh. Nah, saya karena terlibat di dalam pelayanan Kampus Merdeka sebagai staf pengajar Kampus Merdeka, maka saya tahu di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, maka sekarang mahasiswa-mahasiswa di berbagai perguruan tinggi itu punya syarat, yaitu walaupun secara SKS, secara akademik, semua mata kuliah, semua jumlah SKS yang ditentukan itu sudah tercapai, tetapi kalau Anda tidak memiliki sertifikasi kompetensi, Anda tidak akan wisuda, Anda tidak akan ditamat. Makanya dibuatkan yang namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar MBKB, Merdeka Belajar Kurikulum Belajar, Kurikulum Merdeka, ya, itu programnya. Sehingga dari situ masuk kepada satu program Kampus Merdeka. Karena apa? Karena mereka masuk di Kampus Merdeka itu tujuannya untuk apa? Tujuannya mereka akan terima sertifikasi kompetensi.
Itu ya, sertifikasi kompetensi. Nah, karena apa? Karena mahasiswa itu tidak bisa ditamatkan kalau dia tidak memiliki sekurang-kurangnya lebih daripada satu sertifikasi kompetensi. Gitu. Ya. Jadi karena evaluasi yang dilakukan oleh Nadiem Makarim, banyak sarjana tetapi tidak memenuhi pangsa dunia kerja, nggak memenuhi. Sarjana bagus-bagus, bahkan ada sarjana yang IP-nya tinggi di atas 3,8, tetapi sedangkan mengoperasikan aplikasi komputer di kantor nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia punya kemampuan hanya standar. Komputernya cuma standar, hanya bisa mengoperasikan aplikasi Microsoft Word atau pokoknya tipe Microsoft. Sementara aplikasi sekarang banyak, ya. Karena saya terlibat dalam dunia pelajaran, pengajaran, maka di kampus Merdeka saja punya portal sendiri. Dan portal itu memakai aplikasi sendiri, namanya Nusa Cerdas. Nah, saya harus belajar bagaimana mengoperasikan Nusa Cerdas, karena di situ soal-soal ujian harus diposting di situ, nilai-nilai harus diposting di situ, semuanya diposting di situ. Karena apa? Karena sekaligus itu akan dikontrol oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemendikbudristek. Ya. Jadi ini saja di kalangan dunia kerja ini sebuah kompetensi diri ini sesuatu yang dibutuhkan. Ya, sesuatu yang dibutuhkan. Nah, karena apa? Karena sebenarnya Tuhan menciptakan Anda, minimal Tuhan waktu menciptakan Anda, dia menitipkan minimal satu kompetensi yang perlu Anda kembangkan. Ada satu talenta yang dia berikan kepada Anda untuk Anda pakai bertanggung jawab untuk kembangkan. Itu, ya. Nah, karena itu di dalam kita mengulas tentang Matius 25 ini, saya sudah coba memberikan analisis teks secara singkat dan sederhana. Sekarang bagaimana kita menerapkan yang namanya excellent service berdasarkan perumpamaan talenta ini di dalam dunia kerja dan pelayanan kita. Nah, perhatikan. Sebenarnya, berbicara tentang kompetensi diri pemberian Tuhan, sebenarnya wujudnya itu bukan sesuatu yang wah. Oh, kamu harus ada kompetensi diri yang tidak. Yang ada adalah kompetensi diri Anda itu mungkin dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Tetapi kalau Anda bisa kembangkan, Anda akan membuat banyak mata, banyak mulut akan terbuka dan menganga. Mata itu akan terbelalak. Mulut akan tanpa terasa nggak. Itu. Nah, karena itu bagaimana kita bisa mewujudkan small is big. Dari hal kecil sebenarnya kita boleh mendapatkan hasil-hasil yang betul-betul besar dan mulia bagi orang lain. Nah, oke. Saya kutip Jack Rawls, dia berkata, ketika kamu menjadi pemimpin, kamu tidak diberi mahkota. Kamu diberi tanggung jawab untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri orang lain. Nah, ini dia. Kalau Anda bisa menjadi pemimpin, katakan mungkin Anda wakil gembala di gereja Anda. Anda mungkin gembala sidang atau gembala senior, dan ada mungkin yang di bawah Anda itu ada beberapa gembala-gembala lain menurut bidang pelayanan masing-masing. Tapi ingat, sebagai pemimpin Anda itu tidak diberikan mahkota. Yang diberikan justru tanggung jawab. Tanggung jawab sekecil apapun, kalau Anda kerjakan dengan maksimal, wah. Contoh,
Mungkin Anda hanya gembala doa. Mungkin Anda hanya koordinator doa di gereja Anda. Tapi Anda perhatikan, kalau setiap orang yang berdoa di gereja Anda, dan ternyata doanya itu melahirkan mujizat Tuhan, mendatangkan perkara-perkara besar, mendatangkan hadirat Tuhan turun. Orang lain akan bersiul seperti itu. Ya, orang lain akan bersiul seperti itu. Saya teringat ketika saya mengambil kuliah Master of Divinity di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Makassar, itu saya mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, dan pengajarnya itu bukan seorang teolog, bukan seorang pendeta, tapi dia seorang guru besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Tidak secara kebetulan orang NTT. Ya, dosen metode riset saya itu Profesor Dr. Wim Poli, mungkin ada yang kenal, ya, karena ketika saya berkunjung ke NTT dan beliau masih hidup pada waktu itu, sekarang beliau sudah di rumah Bapak, itu dia langsung tanggapi di FB dengan berkata, "Pastor, itu daerah saya." Saya lupa apakah saya ada di ND atau ada di salah satu kampung di Kupang, ataukah saya ada ke Soe atau apa, saya lupa. Tapi waktu saya posting di FB saya, Profesor Dr. Wim Poli itu komentar kepada saya, Pastor sudah masuk di kampung saya, gitu ya. Nah, waktu beliau mengajar saya, ada kelas kami, maksud saya kelas di STT Jeffrey, kelas MDiv, itu salah satu penelitian yang dia coba praktekkan di kelas adalah kami pada waktu itu aliran, atau bukan aliran ya, gerakan karismatik di Indonesia, lebih khusus di Makassar, lagi booming, ya, lagi booming. Jadi tugas penelitian yang beliau suruh untuk kami kerjakan dan langsung dievaluasi di kelas adalah kami mewawancarai gembala, majelis gereja, dan sekurang-kurangnya 5 jemaat. Mereka, alasan mereka pindah dari gereja-gereja Protestan aliran utama ke karismatik. Nah, rata-rata, kami waktu itu 16 orang, kami dibagi dalam 4 tim. 4 tim. Dan empat tim ini punya kesimpulan mirip. Padahal populasi kami dipisah-pisah. Beliau sendiri yang tentukan kelompok 1 di daerah mana, kelompok 2 di daerah mana di Makassar, kelompok 3 di daerah mana di Makassar. Kita bikin penelitian acak, tidak kepada satu denominasi, tapi acak. Nah, ternyata kami punya kesimpulan dari 4 tim ini. Ada beberapa yang sama, tapi yang menarik adalah ternyata banyak orang pindah dari gereja Protestan aliran utama yang pindah ke gereja-gereja aliran karismatik. Itu karena apa? Karena kekuatan doa di sana. Saya ingat persis ada satu jemaat yang saya tanya, "Ibu, kenapa ibu pindah ke gereja karismatik?" Apa jawabannya? Supaya Bapak Ibu yang lain bisa tahu. Alasannya apa? "Maaf, kalau di gereja karismatik, itu kalau pendeta karismatik berdoa, langsung tokcer. Langsung ada jawaban dari Tuhan. Sementara di gereja lama kami, sudah majelis gereja bawa minyak urapan, sudah pendeta jemaat yang datang, dengan pembantu-pembantunya yang datang, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi ini cuma satu pendeta karismatik yang datang ke rumah, tidak menunggu 1 hari, tidak menunggu 1 minggu, tidak menunggu 1 tahun. Begitu amin, sudah terjawab doanya. Wah, mereka bilang tokcer sekali ini doa orang karismatik. Itu ya, dan itu didapat oleh kelompok-kelompok eh, tim tim riset di kelas kami. Tim riset di kelas kami.
Jadi Anda perhatikan, walaupun Anda mungkin cuma diberikan tanggung jawab sebagai koordinator doa, gembala doa, atau whatever istilahnya, tetapi kalau Anda bisa mendatangkan doa yang mendatangkan mujizat, mendatangkan hadirat Tuhan turun, wow, orang akan, ini yang saya cari-cari. Ini yang saya cari-cari. Itu. Di marketplace, Anda mungkin ya boro-boro supervisor saja belum Anda capai di marketplace Anda, di tempat Anda bekerja. Tetapi perhatikan ketika Anda memberikan excellent service pada tugas Anda yang mungkin orang pandang sebelah mata. Anda akan lihat. Mungkin leader Anda belum pasang mata untuk hasil pekerjaan Anda. Tetapi konsumen Anda akan memberikan tips. Dan seringkali tipsnya tips besar. Bukan uang recehan yang dikasih. Ya, bukan cuma uang 100.000, tapi beberapa lembar ratus ribu yang diberikan kepada Anda sebagai bentuk komisi dalam bentuk bonus di luar harga barang yang Anda tawarkan. Ya, nah karena itu mari berikanlah yang terbaik untuk mereka. Nah, apa karakter pemimpin pelayan yang dibutuhkan oleh jemaat saat ini? Ya, ini saya kembali kepada pelayanan di gereja. Pertama, kesiapan untuk menolong. Maaf, ya, maaf. Saya akan sedikit meninggalkan pesan ketika saya terdaftar sebagai dosen STT Jeffrey Jakarta. Waktu itu kami rapat dosen dan founder STT Jeffrey Jakarta, Pendeta Dr. Yakob Tomatala, yang istrinya juga orang Kupang, ya, beliau menekankan dosen-dosen pembimbing skripsi tesis disertasi. Saya mohonkan, saya perintahkan, aktifkan HP 24 jam. Weh, saya orang pertama yang angkat tangan protes. Pak, kalau aktifkan 24 jam, terus kami tidak diberikan waktu untuk istirahat. Dr. Yakob Tomatala hanya senyum dan dia bertanya, Pak Roni masih ingat nggak ketika Pak Roni mahasiswa? Maksud Bapak, ketika Pak Roni masih mahasiswa full, saya mau tanya, ide menulis, gagasan membuat satu konsep, datangnya jam berapa? Saya langsung tangkap. Dan saya, oh ya Pak, saya mengerti. Ya karena saya pengalaman ketika mahasiswa, justru ide menulis, gagasan untuk menulis itu didapat di atas jam 12 malam. Baru seakan-akan ide itu muncul, ide cemerlang itu muncul di jam-jam tengah malam. Nah, dia lalu berkata, betul. Karena itu saya minta HP dari dosen-dosen pembimbing aktif 24 jam. Dan Anda harus siap untuk menolong mahasiswa yang Anda bimbing. Ya, kesiapan menolong ini gampang-gampang susah. Ayo, siapa-siapa yang gembala di sini? HP Anda 24 jam? Bagaimana ketika jemaat Anda harus dibawa terburu-buru, terbirit-birit, bukan cuma terburu-buru. Terbirit-birit harus dibawa ke rumah sakit, entah untuk alasan apapun. Alasan melahirkan, atau alasan tiba-tiba pingsan, tiba-tiba ada gejala stroke. Nah, lalu kemudian jemaat Anda menelpon, Pak Gembala, tolong doakan. Terus HP Anda mati. Ayo, Anda siap menolong tidak? Anda boleh bela diri. Anda boleh bela diri. Oh, itu saya harus juga kan menjaga tubuh saya karena tubuh saya itu baik Roh Kudus. Pertanyaan saya, jemaat Anda yang butuh pelayanan tengah malam, Anda siap menolong? Itu.
persoalannya, Anda siap menolong. Nah, itu prinsip pertama. Karakteristik pemimpin pelayan yang dibutuhkan oleh jemaat. Dibutuhkan oleh jemaat. Ya, kalau ada gembala-gembala yang masih praktekkan suka matiin HP, apalagi baru jam 10 malam sudah matikan HP. Kalau boleh, ya pertimbangkan untuk bertobat ya malam ini. Anda harus punya kesiapan untuk menolong. Kalau Anda mau small is big. Ya, hal kecil dalam melayani. Yang kedua, positive thinking. Ayo, jangan curiga, ini kan majelis kepala batu ini. Setiap meeting dia lawan saya. Mungkin saja dia pernah melawan Anda karena mungkin konsep Anda bertentangan dan pikirannya. Lalu Anda kemudian cap dia dengan negatif, dia tukang melawan. Ya, mari positive thinking, ya. Positive thinking. Itu, ya. Yang ketiga, sehati, sepikir, sejiwa, dan setujuan. Ini penting, ini prinsip Alkitab. Yang keempat, prinsip ketiga ini saya tidak perlu terangkan lebih, karena saya yakin teman-teman pelayan ini pasti sudah menguasai ayatnya. Yang keempat, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian. Ya, jangan makan puji dalam pelayanan. Oke. Nah, karena itu sebenarnya pelayanan small is big ini, maaf, bukan hanya berlaku untuk pelayan altar. Pelayan yang di balik altar itu, di balik layar itu juga kalau Anda mengerjakan small is big, itu akan mendatangkan pujian, kepuasan. Bukan cuma untuk hormat puji bagi nama Tuhan, tapi juga untuk orang lain, untuk jemaat. Nah, kalau kita pakai prinsip marketplace untuk gereja, ya, kira-kira siapa konsumen gereja? Siapa konsumen pelayanan dalam gereja? Karena prinsip excellent service itu adalah menjamin kepuasan konsumen. Ya, menjamin kepuasan konsumen. Itu teorinya Deming dan kawan-kawannya. Atau Anda juga bisa pakai prinsip Pareto dalam small is big ini. Anda boleh mengerjakan 20-40%, tetapi hasil yang akan ditimbulkan dari pekerjaan Anda itu 100%. Anda boleh kenakan hukum Pareto dalam pelayanan di gereja Anda. Tapi kembali, ya, kalau di gereja itu konsumen gereja itu siapa? Konsumen pelayanan gereja itu pertama Tuhan. Ya, karena apa? Segala kegiatan kita, kalau 1:3 apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan lakukan untuk kemuliaan Tuhan, nah, ya, untuk kemuliaan Tuhan, nah, Anda boleh sambung sendiri karena saya yakin sebagai seorang pelayan Anda sudah hafal Kolose 3:23. Ya, Kolose 3:23. Nah, kalau Anda terapkan itu dengan baik, ya, Anda boleh perhatikan sebenarnya pelayanan-pelayanan kecil yang tidak kasat mata di depan jemaat, kalau kita kerjakan maksimal, wow, pertama, hati Tuhan akan disenangkan. Tapi yang kedua, jemaat yang Anda layani sebagai konsumen Anda itu juga akan terpuaskan. Dan yang ketiga, konsumen dalam gereja itu bukan cuma Tuhan dan jemaat, bukan cuma jemaat aktif, maksudnya jemaat inti dan jemaat simpatisan, bukan cuma itu. Masyarakat di sekitar gereja juga harus mendapatkan kemanfaatan dari pelayanan gereja Anda. Salah satu juga yang ditugaskan oleh Profesor Dr. Wimpoli di kelas kami itu adalah kami meneliti kenapa gereja-gereja termasuk gereja di Makassar sering mengalami pelemparan batu minimal. Pelemparan batu. Karena ternyata terbukti memang yang orang-orang sebut kesenjangan sosial itu antara gereja dan masyarakat itu ada jurang pemisah yang cukup lebar dan dalam, yang sulit terseberangi, di mana gereja kita megah-megah, sementara rumah masyarakat di sekitar kita gubuk-gubuk.
Dan kita tidak buka mata, tidak memberikan perhatian untuk mereka. Bahkan memberi sisa konsumsi ketika gereja kita bikin acara, kita cuma bungkus untuk anggota jemaat yang aktif. Come on. Ya. Jadi konsumen gereja itu ada 3 pihak. Tuhan, jemaat, baik jemaat inti maupun simpatisan, dan yang ketiga masyarakat di sekitar gereja, komunitas gereja. Itu konsumen gereja yang harus Anda puaskan, ya. Nah, karena itu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian dan tidak mementingkan dan yang paling penting yang kelima adalah mengedepankan kepentingan orang banyak. Seperti yang saya sudah jelaskan. Yang keenam, menganggap orang lain lebih prioritas dan lebih hebat. Nah, maaf, pelayanan gereja itu jangan makan puji. Ya, jangan makan puji. Karena apa? Justru Anda akan menganggap orang lain lebih prioritas dan lebih hebat dari apa yang dapat Anda lakukan. Kalau ini Anda bisa terapkan, sebagai seorang pelayan gereja apapun kedudukannya, pasti akan ada unsur saling menghormati satu dengan yang lain. Oke, yang terakhir, meneladani Kristus dalam kehidupan, pekerjaan, maupun pelayanan. Nah, ini karakteristik dasar untuk seorang pemimpin pelayan gereja. Inilah yang dibutuhkan oleh jemaat. Nah, karena itu, saya langsung lompat saja. Ketika Anda melayani sebagai seorang pemimpin dalam gereja, maka saya akan memberikan 2 jenis kategori yang Anda boleh lakukan dalam prinsip pelayanan gereja Anda untuk menerapkan small is big. Ya, Anda hanya punya 1 talenta, tetapi kalau Anda bisa kembangkan dengan baik sebagai seorang pemimpin pelayan dalam jemaat, maka Anda akan menjadi seorang pemimpin yang aha, seorang pelayan yang aha, ya, yang aha. Nah, bagaimana Anda bisa melayani dengan prinsip aha khusus untuk jemaat, tapi Anda juga bisa aplikasikan ini ke marketplace Anda, ke bidang usaha Anda. Pertama, pemimpin yang mampu melayani dengan standar SOP. Saya minta maaf dulu karena saya tahu ada banyak denominasi gereja yang memang belum punya standar SOP untuk pelayanannya. Karena apa? Karena alasan, aduh gereja kami kurang SDM. Jadi ya sudahlah, gereja kami kan diisi oleh jemaat-jemaat yang penting hatinya beri kepada Tuhan. Gitu. Tapi jangan salah, gereja-gereja yang sekarang banyak jemaatnya, yang sekarang banyak diminati oleh jemaatnya, mereka punya standar operation prosedur SOP untuk pelayanan internal gereja. Ya, Pastor Urbanus boleh menyaksikan, kami punya, jangankan untuk pelayanan altar, untuk pelayanan Greater All Church itu di IFGF itu ada SOP-nya. Betul nggak, Pastor Stephen? Pastor Urbanus? Itu kita punya aturan, kita punya standar. Nah, pemimpin pelayan yang itu kita harus capai standar ini. Karena perhatikan, excellent service itu ukurannya siapa? Banyak di antara kita selalu berdalih, loh, kan saya melayani itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi saya tidak mau mencari atau memprioritaskan apa kata orang untuk pelayanan saya, karena biarlah Tuhan hakim yang adil yang akan menghakimi kita punya pelayanan. Kita selalu bersembunyi di balik kedok yang kelihatannya rohani betul. Tapi mari kita coba olah kembali. Benarkah prinsip itu? Saya ambil contoh. Bagaimana Tuhan mau dipermuliakan kalau, maaf ya, kalau misalnya Anda melayani, misalnya Anda tim musik, Anda tim praise and worship,
Lalu kemudian nada yang Anda nyanyikan atau nada yang Anda mainkan di alat musik Anda fals. Ayo, apakah itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan? Coba jawab dengan jujur. Telinga manusia saja banyak. Stop deh kamu punya pelayanan begitu. Stop, stop. Itu. Lalu pelakunya ini akan bersembunyi. Saya tidak mau pusing, mau false atau enggak. Yang penting kan saya motivasi untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Oh, sabar dulu. Apakah betul Tuhan dipermuliakan dengan kemampuan Anda yang pas-pasan begitu? Bukan lagi pas-pasan, di bawah standar kalau false. Ya, di bawah standar. Itu. Nah, tapi sekali lagi, banyak gereja saya tahu masih berkedok dengan alasan, aduh, gereja kami kasihan ya, SDM kami masih kurang. Ya, kalau Anda sadar masih kurang, cobalah sedikit mengorbankan keuangan gereja, kasih training. Kalau Anda nggak mampu membiayai mereka training di sekolah-sekolah training yang bagus-bagus, Anda boleh datangkan 1-2 orang volunteer, tapi mereka tahu kualitas pelayanan di bidang pelayanan itu. Sehingga, maaf, mungkin dengan kemampuan yang meningkat seperti itu, ingat prinsip talenta. Mungkin di jemaat Anda karena jemaat petobat-petobat baru, mereka baru punya satu kompetensi. Katakanlah di pelayanan musik, mereka punya kemampuan main musik masih di bawah standar. Itu. Tapi Anda lihat, memuliakan Tuhan ya ukurannya juga kita juga sebagai jemaat juga ikut puas dalam pelayanan musik itu. Dalam pelayanan praise and worship, karena kita pasti akan terganggu kalau mereka main fals. Nyanyi fals. Itu. Ya, jadi ya sudah, kalau memang itu ya korbankan sedikit uang gereja untuk datangkan orang yang lebih ngerti musik. Supaya apa? Supaya bisa meningkat kemampuannya mereka dalam pelayanan. Nah, mungkin mereka oke, karena petobat baru, karena baru pertama kali main musik, mereka punya talenta baru satu. Tetapi kalau dia kembangkan, Anda perhatikan, dia kembangkan yang satu talenta menjadi 2. Wow. Nah, persoalannya kita itu kembali ya yang saya katakan, kita punya prinsip yang keliru yang perlu dievaluasi. Yang disebut dengan saya melayani kan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu menyenangkan yang bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Itu. Apakah dengan kemampuan pas-pasan kita melayani itu betul-betul Tuhan dipermuliakan? Ingat, ketika siapa ya yang dipakai untuk melayani puji-pujian di Bait Allah? Bani apa? Bukan Lewi kan? Asaf kalau tidak salah, Bani Asaf. Ya, yang ditempatkan untuk spesialis memimpin pujian di Bait Allah. Itu mereka orang-orang yang terlatih, orang-orang profesional. Nah, prinsip ini kita tinggalkan. Karena ya sekali lagi kita memakai cermin yang keliru dalam pelayanan tentang pelayanan yang memuliakan Allah. Oke? Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang mampu menjamin kepuasan pelayanan hingga 100%. Pernah enggak Anda evaluasi pelayanan gereja Anda? Bagaimana penilaian jemaat? Sudah puaskah? Tim greetersnya sudah puas dalam pelayanan? Jemaat terima? Jangan-jangan tim greeters ketika menyambut jemaat itu menyambut dengan wajah atau muka pahit. Ya ini hal-hal kecil. Tetapi kalau Anda bisa kerjakan secara maksimal, itu akan menghasilkan hal-hal besar yang luar biasa. Yang ketiga, pemimpin dengan daya inovasi dan kreativitas tinggi. Keempat, pemimpin yang memiliki standar nilai melayani yang tinggi. Ayo, mari kita naikkan standar pelayanan kita sekarang. Sebagai bukti bahwa kita mengembangkan talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Kita naikkan standar kita. Gitu. Sejujurnya saya terlahir dari orang yang nggak ngerti seni musik. Tetapi saya puji Tuhan ketika saya ada di kelas 2 atau kelas 3 SMA, kami itu pindah rumah di Makassar karena papi saya seorang pegawai kantor pos yang suka pindah-pindah. Jadi kami pindah rumah dari Gunung Nona, kami pindah ke kontrakan yang di Cendrawasih. Dan tidak secara kebetulan, rumah kontrakan itu berdampingan dengan rumah dari seorang guru les piano. Dan dari situlah saya belajar main piano, karena di gereja saya waktu itu masih gereja Kemah Injil. Saya belum, waktu itu masih tahun 80-an. Jadi saya tahu belum ada gereja IFJF, belum lahir pada waktu itu. Saya di gereja Kemah Injil. Saya sebagai mahasiswa STT Jeffrey, pelayanan juga di gereja Kemah Injil. Alat musik di gereja kami pada waktu itu cuma 2. Kalau bukan organ, ya, yang kedua adalah piano. Nah, saya tinggal di guru piano, sampingnya hanya berbatasan dinding dengan guru piano. Nah, dari situlah kemudian saya tertarik dan musik piano. Dan dari situlah saya bisa mengenal nada-nada. Nada-nada. Tapi kalau saya sebenarnya kami terlahir dari keluarga yang tidak tahu musik. Tidak tahu musik. Tidak punya feeling musik. Makanya ketika saya kuliah di STT Jeffrey, saya juga diberikan kesempatan untuk mempergunakan fasilitas piano di kampus oleh dosen musik. Saya dititipkan, waktu itu dosen musik kami orang Australia. Dia berkata, "Roni, kamu bisa tidak main piano bertahun-tahun. Tetapi ada 2 yang Bapak larang. Pertama, terlarang kamu dengar musik dari radio atau tape recorder mono. Harus yang stereo. Kalau boleh, stereo yang terbaik, sehingga berapapun alat musik yang dipakai kamu bisa hitung melalui pendengaran kamu." Saya mulai dilatih di situ. Itu yang pertama ya, nasihat yang diberikan. Yang kedua, jangan pernah mendengarkan produk musik yang fals. Dan terbukti, feeling musik saya kemudian terbentuk sampai hari ini. Ya, jadi dosen musik saya itu di kampus STT Jeffrey menaikkan standar saya, standar nilai saya dalam pelayanan musik. Ya, menaikkan standar. Nah, Anda juga dalam pelayanan, apapun pelayanan yang Anda lakukan di gereja, yang Anda lakukan di marketplace, kalau Anda mau menjadi pemimpin pelayan yang maka Anda harus naikkan dulu standar nilai Anda dalam melayani. Nah, saya memberikan yang terakhir untuk kita malam hari ini. Setelah saya memberikan prinsip-prinsip pelayanan yang saya akan memberikan prinsip-prinsip pelayanan yang wow. Anda bisa terapkan di marketplace, Anda bisa terapkan juga di gereja. Bagaimana pemimpin pelayan yang wow? Pertama, pemimpin yang mampu menjawab tuntutan di atas standar SOP. Naikkan standar Anda dulu. Ya, makanya saya katakan tadi yang itu yang terakhir, naikkan standar dulu Anda. Standar pribadi Anda. Dari standar rata-rata SOP, sekarang Anda naikkan lebih di atas, lebih unggul. Pasti orang akan berkata, wah, ini dia pelayanan yang saya cari-cari. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang mampu melayani dengan tingkat kepuasan orang lain di atas 100%. Kalau di Anda cukup 100%. Tapi kalau untuk Anda melayani dari standar wow, Anda harus melayani dengan tingkat kepuasan audiens Anda, jemaat Anda, atau konsumen kalau Anda di marketplace itu di atas 100%.
Yang ketiga, pemimpin yang mampu menjawab di atas ekspektasi orang lain. Pelayan yang mampu menjawab di atas ekspektasi orang lain. Nah, saya ambil contoh. Berapa kali Anda berkhotbah, baru Anda sebutkan judul khotbah Anda, jemaat sudah ilfil. Jemaat sudah ilfil. Topik ini mah saya sudah dengar dari usia sekolah minggu saya. Ya. Itu. Paling juga dia khotbah begini. Tapi ketika Anda khotbah, Anda memberikan standar-standar baru. Judul boleh sama, tapi outline kan bisa beda. Judul boleh sama, garis besar, poin-poin garis besar sampai garis-garis kecilnya Anda kan bisa beda. Ya, ditangkap ini? Ditangkap ini? Sehingga ketika Anda selesai khotbah, banyak audiens Anda akan berkata, Pastor, ini topik sebenarnya saya sudah dengar, saya sudah tahu dari kecil. Tapi uraian pastor, wah, excellent deh. Ya, excellent. Kenapa? Karena ternyata khotbah Anda melebihi, jauh melebihi di atas ekspektasi orang lain. Ayo, Anda mau meningkat? Pelayanan Anda mau meningkat? Yang keempat, pemimpin, pelayan yang mampu bekerja di atas kesempurnaan. Bapak Ibu, suatu saat nanti kalau Anda hanya punya kemampuan berkhotbah dalam pelayanan Anda, maaf kalau saya berkata, sekarang lagi dibuatkan melalui teknologi artificial intelligence atau AI, di mana AI robot bisa berkhotbah. Di situ ada, di AI itu sudah dimasukkan Matthew Henry Commentary, Wycliffe Commentary, segala yang kalau Anda yang sekolah-sekolah teologi di atas rata-rata akan bertemu dengan buku-buku penafsiran Alkitab yang standar-standar internasional itu. Itu semua ada di AI. Jadi Anda mau eksegesis ayat, AI lebih jago. Lebih jago kalau Anda hanya mengeksegesis ayat. Ya, satu hari nanti itu akan muncul. Karena sekarang lagi dibuatkan. Nah, dan AI itu baru dari segi sequencing, baru dari segi persiapan materi Anda kalau dalam public speaking. Nah, AI ini juga diberikan kemampuan public speaking. Dan public speaking yang diberikan ke AI ini public speaking tingkat internasional. Nah, lalu Anda hanya mengandalkan homiletika di STT Anda, aduh, maaf. Ketinggalan. Jadi kalau Anda mengandalkan khotbah dan khotbah Anda hanya terputar-putar di situ, maaf, Anda tidak akan melayani jemaat Anda dengan wow. Karena itu mari tingkatkan talenta yang Tuhan beri kepada Anda, talenta khotbah, tingkatkan kompetensi Anda di situ. Sehingga Tuhan mungkin memberikan Anda hanya 2 talenta, tapi Anda bisa kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah kembangkan, ini 4 saya. Dan Tuhan akan kembalikan 4-4-nya itu untuk Anda kembangkan. Ya, karena itu mari melayani di atas ekspektasi orang lain, di atas kesempurnaan, ya, di atas kesempurnaan. Karena apa? AI itu sebenarnya produk manusia. Jadi saya bisa berani jamin, Anda yang berkembang tetap akan di atas kemampuan AI. Karena apa? AI itu buatan manusia. Cuma AI itu dikerjakan mengharapkan kesempurnaan.
Nah, jadi kalau Anda mau tampil dengan pelayanan di jemaat yang wow, mari kembangkan talenta Anda di atas kesempurnaan. Jadi khotbah Anda misalnya nggak salah-salah. Dari segi pengajaran, nggak ada yang mau kritik. Dari segi ilmu berkhotbah, nggak ada yang kritik. Public speaking, nggak ada yang kritik. Ya, besok saya akan memberikan public speaking untuk meningkatkan excellent service di pegawai Alfa Midi yang ada di Minahasa Utara. Itu tantangan bagi saya. Bagaimana saya meningkatkan kemampuan public speaking saya, sehingga apa yang saya ajarkan kepada orang lain, itu saya juga bisa memberikan contoh, teladan bagi audiens saya. Dan saya berdoa dan saya tetap terus berusaha ketika saya ada dalam pelayanan dengan sama-sama dengan FWF, kemampuan saya dapat dinikmati oleh teman-teman semua